Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Dr. Yadudin MKes. Yang kami hormati, Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Hajah Sulikah SKM. Yang kami hormati, para pejabat struktural, fungsional Widya Isora, dan para peserta pelatihan yang berbahagia. Upacara pembukaan pelatihan manajemen terpadu balita sakit dan gizi buruk angkatan 1, 2, 3, dan 4 Senin tanggal 21 November 2022 dimulai. Hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara ini marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Yang berkoordinasi Hadirin disilakan duduk kembali. Laporan penyelenggaraan pelatihan yang akan disampaikan oleh Ibu Agustina Sinaga, disilakan. Terima kasih. Laporan pembukaan pelatihan manajemen terpadu balita sakit dan gizi buruk angkatan 1 sampai dengan 4 metode blended learning tanggal 21 November sampai dengan 2 Desember tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, yang terhormat Ibu Kepala Bapelkes Provinsi Kalimantan Selatan, yang kami hormati pejabat struktural dan fungsional Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dan Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, yang kami hormati pengendali diklat, fasilitator, quality control, hadirin dan peserta pelatihan manajemen terpadu balita sakit angkatan 1 sampai dengan 4 yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian sehingga kita masih dapat menikmati anugerah terindahnya berupa kesehatan dan kebahagiaan. Dan pada kesempatan ini izinkanlah kami untuk melaporkan penyelenggaraan pelatihan manajemen terpadu balita sakit dan gizi buruk angkatan 1 sampai 4 dengan metode blended learning yang dilaksanakan tanggal 21 November sampai dengan 2 Desember secara daring, tanggal 21 sampai 28 November
dan luring atau on the job training tanggal 29 sampai dengan 2 Desember tahun 2022, berlangsung selama 10 hari efektif. Sebagai berikut, adapun dasar penyelenggaraannya adalah beberapa peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, dan mungkin akan kami kutip di sini beberapa yang menjadi dasar, yaitu peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, kemudian Perpres nomor 18 tahun 2019 tentang RPJMN 2020-24, kemudian ada peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 29 tahun 2019 tentang penanggulangan masalah gizi bagi anak akibat penyakit, dan beberapa peraturan lainnya, serta ada dasarnya itu DIPA APBN, itu dekonsentrasi Satker Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022. Yang menjadi tujuan dari pelatihan ini adalah setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta mampu menerapkan manajemen terpadu balita sakit dan gizi buruk sesuai prosedur. Kepesertaannya, kriteria yang pertama, tim di puskesmas sebanyak 3 orang yang terdiri dari 1 dokter, 2 tenaga pelaksana gizi, dan ketiga bidan atau perawat. Yang kedua, memiliki latar belakang pendidikan dokter atau tenaga gizi minimal D3 gizi, atau bidan itu minimal D3 kebidanan, atau perawat minimal D3 keperawatan. Yang ketiga, telah berpengalaman memberikan pelayanan gizi dan KIA selama sekurang-kurangnya 6 bulan. Jumlah peserta sebanyak 120 orang peserta atau 30 orang per angkatan yang berasal dari 5 Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Struktur program meliputi 1 materi dasar yaitu 4 JPL, 2 materi inti itu 68 JPL, dan ketiga materi penunjang 6 JPL. Jumlah keseluruhan 78 JPL. Adapun metode pembelajaran yang digunakan dalam pelatihan ini blended learning dan menggunakan metode sebagai berikut. Yang pertama Zoom meeting atau live chat itu CTG, kemudian diskusi. Yang kedua belajar mandiri, dan ketiga penugasan, keempat presentasi. Tenaga kediklatan atau narasumber yang pertama itu menguasai substansi materi yang diajarkan. Yang kedua mempunyai latar belakang pendidikan minimal S1 kesehatan. Yang ketiga telah mengikuti pelatihan kediklatan seperti TPPK, Widya Suara Dasar atau TOT, dan yang keempat memahami kurikulum pelatihan pembekalan terutama pada garis-garis besar program pembelajaran GBPP. Dan evaluasi yang kita laksanakan nanti adalah kami laporkan bahwa dalam proses pembelajaran akan dilakukan evaluasi terhadap 3 komponen. Yang pertama, evaluasi terhadap peserta dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan berupa pre dan post test. Yang kedua, evaluasi terhadap tenaga kediklatan oleh peserta dimaksudkan untuk menilai sikap dan tingkat penguasaan tenaga kediklatan metode diklat. Yang ketiga, evaluasi terhadap penyelenggara oleh peserta dimaksudkan untuk menilai tingkat kesiapan penyelenggara dalam memberikan pelayanan administrasi, pelayanan diklat, atau alat bantu pelatihan media. Sertifikasi kepada peserta pelatihan manajemen terpadu balita sakit dan gizi buruk yang telah menyelesaikan pembelajaran selama 78 JPL, masing-masing 40 menit, dan dengan kehadiran minimal 90% dari keseluruhan jumlah jam pelajaran akan dinyatakan lulus dan diberikan sertifikat dengan angka kredit 1 kredit. Pembiayaan, ada segala bentuk pembiayaan pelatihan manajemen terpadu balita sakit dan gizi buruk yang diakibatkan dengan adanya keputusan ini bersumber pada DIPA APBN atau dekonsentrasi Satker Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2022. Demikian laporan kami. Selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Dr. Haji Diadudin MKes, untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka secara resmi pelatihan manajemen terpadu balita sakit dan gizi buruk angkatan 194 dengan metode blended learning. Akhirnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam membantu kelancaran proses penyelenggaraan pelatihan ini, tak lupa kami maturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi amal ibadah dan tugas pengabdian kita.
Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sambutan sekaligus pernyataan pembukaan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Balai Pelayanan Kesehatan Provinsi Kalimantan, Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, yang saya hormati Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, fasilitator pelatihan, baik itu pelatihan MTBS dan gizi buruk bagi pelayanan balita di puskesmas maupun pelatihan penanggulangan KLB dan wabah untuk TGC di puskesmas. Dan tidak lupa pula yang saya hormati dan saya banggakan seluruh peserta pelatihan yang berbahagia. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mabak. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa memang masalah gizi masih menjadi masalah di Indonesia dan tentunya masalah ini juga masalah di benua kita di Kalimantan Selatan. Di data SSGI tahun 2021 menunjukkan bahwa angka stunting kita di angka 30%, fastingnya ada di angka 10,3% dan underweightnya sebesar 24,3%. Dan di 2018 itu angka balita gizi buruk di Indonesia itu di angka 3,5%, tapi Provinsi Kalimantan Selatan itu masih di atas prevalensi nasional yaitu sebesar 3,94%. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Selatan itu masih menghadapi masalah gizi. Untuk itu upaya kerjasama dan bersama-sama itu harus dilakukan untuk dapat meningkatkan status gizi anak-anak kita di Kalimantan Selatan. Dan komitmen pemerintah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam penanggulangan masalah gizi ini telah lama didengungkan. Salah satunya adalah yaitu melalui peningkatan kapasitas petugas. Dalam hal ini kita pada kesempatan ini yaitu melaksanakan pelatihan tata laksana balita sakit dan gizi buruk ini. Ini salah satu bukti komitmen bahwa kita ingin mengentaskan masalah gizi pada balita ini. Dan juga upaya ini menekankan pentingnya peran serta aktif keluarga atau masyarakat dan lintas sektor terkait dalam penanggulangan gizi buruk pada balita ini. Dan Bapak-bapak, Ibu-ibu, kawan-kawan sekalian peserta pelatihan, dengan dilaksanakannya pelatihan terintegrasi manajemen terpadu balita sakit dan gizi buruk bagi pelayanan balita di puskesmas ini, kami mengharapkan pengelolaan gizi ini dapat meningkatkan cakupan dan kualitas layanan penanganan balita sakit dan gizi buruk di Kalimantan Selatan. Selain itu tadi juga disampaikan bahwa pada kesempatan ini juga akan diadakan pelatihan tim gerak cepat untuk KLB dan wabah. KLB dan wabah ini juga masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Kita tahu bahwa saat ini juga masih belum selesai kita dalam kondisi wabah COVID-19. Dan juga yang lagi heboh tentunya kita ada KLB polio yang mudah-mudahan tidak sampai ke Kalimantan Selatan.
Sebelumnya juga ada wabah penyakit gigi, kuku, tangan, hand, foot, and mulut, hand, foot, and mouth. Jadi banyak wabah yang bermunculan. Kemarin juga ada kasus gagal ginjal progresif akut. Jadi banyak kasus-kasus KLB maupun wabah yang bermunculan, dan tentunya KLB ini perlu dideteksi secara dini dan diikuti tindakan yang cepat dan tepat. Karena kenapa? Karena kalau apabila terlambat maka akan menyebabkan jatuhnya korban kesakitan dan kematian yang banyak, juga akan menyebabkan menyerap anggaran yang besar dalam upaya penanggulangannya. Dan tentunya dampaknya itu tidak cuma di kesehatan, akan berdampak ke ekonomi masyarakat, pariwisata, bahkan berdampak ke sosial budaya masyarakat sebagaimana yang kita rasakan ketika wabah COVID-19 terjadi. Atas dasar inilah juga maka kita ingin meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan terjadinya KLB. Dan untuk itu dibutuhkan peningkatan kapasitas. Sekali lagi, peningkatan kapasitas tenaga puskesmas, khususnya tim gerak cepat KLB dalam upaya melakukan respon pencegahan dan penanggulangan KLB di wilayah kerjanya masing-masing. Secara teknis, nantinya diharapkan mampu untuk mengidentifikasi dinamika penularan penyakit, memahami terduga kontak, memahami riwayat alamiah penyakit, hingga melakukan komunikasi risiko di tingkat komunitas maupun masyarakat. Demikian harapan saya bahwa kegiatan pelatihan ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan kita nantinya di akhirnya kita mendapatkan outcome atau tujuan yang kita inginkan atau kita cita-citakan dapat dicapai. Untuk mencapai tujuan itu tentunya kita membutuhkan keseriusan dari semua pihak dalam mengikuti pelatihan ini. Jadi ini berulang kali saya tekankan dalam pelatihan online, karena pelatihan online ini susah di dalam pengawasan, dan saya harapkan walaupun pelatihannya pelatihan online tapi semangatnya adalah semangat offline. Kenapa saya sampaikan? Jadi nantinya kawan-kawan jangan menganggap mentang-mentang pelatihan online nantinya jadi pelatihan sambilan, maksudnya sambil pelatihan sambil mengerjakan tugas rutinnya, karena biasanya ngikutin Zoom-nya di puskesmas sambil ngelayanin pasien, ada yang sambil buat laporan dan lain-lain. Nah, itu tentunya kalau dilakukan seperti itu cita-cita yang kita inginkan kemungkinan tidak bisa tercapai secara maksimal. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, kawan-kawan sekalian peserta pelatihan, sekali lagi saya harapkan untuk serius dan fokus dalam mengikuti kegiatan ini. Dan juga kawan-kawan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, kalau ada yang mengikuti Zoom ini, mohon disampaikan ke seluruh atasan peserta pelatihan supaya membebas tugaskan, karena memang kawan-kawan ini sudah diberi surat tugas untuk mengikuti pelatihan. Jadi harusnya tidak dibebani lagi dengan tugas-tugas rutinnya, dan fokus hanya mengikuti pelatihan ini sebagaimana kalau misalnya kita melakukan pelatihan secara offline. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat mengikuti pelatihan. Mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaian. Terima kasih atas segala perhatian. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan terintegrasi manajemen terpadu balita sakit dan gizi buruk bagi pelayanan balita angkatan 1 sampai dengan 4, serta pelatihan penanggulangan KLB dan wabah untuk tim gerak cepat di Puskesmas angkatan 9 Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 saya nyatakan resmi dibuka. Demikian, mudah-mudahan kegiatan kita ini berjalan dengan lancar dan selalu mendapat keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, serta
apa yang kita lakukan ini tercatat sebagai amal ibadah dan mendapat pahala di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Mars Bergerak. Hadirin dimohon berdiri. Ini baca doa akhir apa? Hadirin yang berbahagia, untuk mengambil hikmah acara kita hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Hair. Disilakan. Bisa jadi boleh kita bisa anak lagi yang ada dengan kalau kamu dengan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas limpahan rahmat-Mu pada pagi ini kami dapat berkumpul dalam acara pembukaan pelatihan. Semoga pelatihan yang kami laksanakan selalu berada dalam lindungan dan ridha-Mu. Ya Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kami kemudahan dan pemahaman selama mengikuti pelatihan ini. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Rahmatilah kami, ampunilah kami, sehatkanlah keluarga kami, dan mudahkanlah segala urusan kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikan kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia, jadikan kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu, serta pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Ya Allah yang Maha Perkasa, berikanlah kami kekuatan,
kesabaran, dan keikhlasan dalam mengikuti pelatihan, serta bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami berbakti, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita hari ini. Untuk itu, marilah kita mengucapkan hamdalah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, peserta pelatihan MTBS dan Gizi Buruk angkatan 1 sampai 4 pada hari ini baru saja kita melaksanakan upacara pembukaan. Sebelum kita memasuki materi berikutnya, kita akan melakukan sesi foto bersama. Dan kepada Bapak Ibu yang belum membuka kamera, dimohon untuk membuka kamera karena kita akan melaksanakan dokumentasi upacara pembukaan pada hari ini. Untuk dokumentasi